kembali lagi bersama aku Cema. Dan aku Fania. Seperti biasa di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Dan tentunya kita juga akan mengulik komentar netizen dari selebriti tersebut. Hanya di CNN Celebrity and Netizen. Apa sih netizen? Ada apa sih lagi sih ini? Kayaknya tuh selalu rame banget dengan kabar-kabar dari selebriti ya, yang tentunya bakal kita bagi ini ke netizen di rumah. Tapi sebelum itu, Fania mau tanya dulu nih, kabarnya Cema hari ini tuh yang gak matching bajunya sama Fania. Kabarnya gimana, Cem? Luar biasa baik banget ya Yeah. kan. Gak apa-apa bajunya gak matching ya kan. Yang Yeah. penting pemikirannya sama. Aduh, bisa Ya. aja bang. Tapi ada banyak banget ya informasi-informasi yang kurang menyenangkan sih sebenarnya Fania Iya, ya. Bikin bener. hati itu kayak redup gitu loh. Itu dia, sedih karena baju kita tuh nggak matching, Cem. Aduh ya kan. Kamu sama Fania sendiri gimana kabarnya nih Fania? Senang banget dong, hari ini bahagia banget. Walaupun ada beberapa informasi yang kita sampaikan itu adalah berita duka, tapi kita tetap semangat nih menyampaikan informasi-informasi supaya netizen di rumah pun juga tahu nih kabar up to date dari selebriti seperti apa. Ya udah nih, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke informasi pertama kita. Ini datang dari siapa nih, Cem? Langsung kita lihat di belakang ya artikelnya nih. Oke. Kabar duka ayah Angelina Sondak meninggal dunia. Aduh, ini kabar memang sedih banget ya. Begitu tahu kabarnya pun Fana juga ikutan sedih loh ngeliatnya. Tapi kira-kira seperti apa sih informasi lengkapnya? Daripada penasaran, kita langsung lihat aja nih. Ini dia. Kami segenap kru dan juga Cema dan Fania turut berduka cita atas kepergian dari seorang ayah. Tapi emang bener ya, Cem, kalau kita kehilangan orang terdekat kita tuh pasti sakit banget sih sebenarnya ya. Bener banget ya kan, apalagi ini sosok seorang orang tua ya kan, ayah dari Angelina Sondak, Lucky Sondak ya kan. Dan mungkin ini adalah salah satu ya kan kayak firasat juga karena ayahnya meninggal setelah 2 bulan Angelina Sondak keluar dari penjara. Waduh, jadi karena sebelumnya itu memang sudah sakit ya, cuman akhirnya baru meninggalnya setelah 2 bulan Angelina Sondak keluar dari penjara. Ya mungkin dia ditahan-tahan supaya bisa bertemu lagi dengan anaknya, banyak menyampaikan pesan, baru akhirnya pergi dengan tenang. Betul sekali. Tapi di sini juga banyak banget ya kan orang-orang yang apa ya mengucapkan belasungkawa juga atas kepergian dari ayah anda Angelina Sondak. Bahkan kan kita tahu sendiri kalau misalnya mereka tuh dekat sekali ya kan. Benar banget. Dan pasti sangat terpukul nih atas kepergian ayah anda. Semoga dikuatkan baik keluarga dan juga semuanya, dan tentunya semoga juga kedepannya tidak mempengaruhi karirnya ya. Jangan sampai berlarut-larut sedih tapi tetap move on menjalani kehidupan yang ada. Betul sekali. Ya udah kita lihat nih komentar netizen atas meninggalnya ayah anda dari Angelina Sondak ya. Komentar pertama langsung datang dari siapa tuh, Cem? Dinda Ramadanti. Angelina Sondak cobaannya benar-benar nggak berhenti-berhenti. Suami meninggal, masuk penjara dan harus meninggalin anak yang masih kecil. Keluar penjara, bapaknya meninggal. Semoga tetap sabar dan istiqomah meluk agama Islam ya Bu, katanya. Betul sekali ya kan, banyak banget cobaan yang dialami sama Angelina Sondak ini ya kan. Dari suaminya yang meninggal akibat serangan jantung mendadak, dan dia kena kasus yang harus menyebabkan dia di penjara, dan juga meninggalkan anaknya juga yang masih kecil. Dan setelah dia keluar dari penjara, dia harus merasakan pahit kembali ya kan atas meninggalnya ayah anda tercinta. Aduh, semoga tetap dikuatkan ya walaupun apapun yang sudah terjadi, karena namanya umur tuh udah tergantungin di atas ya, kita nggak bisa ngatur. Tapi balik lagi, semoga dikuatkan untuk kedepannya. Yaudah, kita langsung lanjut lagi nih baca komentar selanjutnya dari netizen. Pada komentar apa ya? Di sini langsung datang dari Keisha Alveling. Dia bilang katanya, selamat jalan Om, selamat bertemu kembali dengan Bapak di surga. Kiranya Tuhan beri kekuatan dan menghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan. El Shaddai, God bless you. God bless you juga tentunya untuk Angelina Sondak dan juga keluarga. Balik lagi, semoga dikuatkan dalam hal apapun. Ya udah nih, Cem, kita langsung lanjut lagi baca komentar terakhir. Datang dari siapa nih, Cem? Langsung kita lihat di belakang ya. Komentar terakhir langsung datang dari Mrs. Momintini. Mbak Anggi diberi waktu untuk merawat ayahanda setelah keluar dari penjara. Turut berduka cita ya Mbak Anggi, katanya. Banyak banget ya kan pasti duka mendalam yang dirasakan sama Angelina Sondak ya kan. Banyak banget hal-hal yang tidak terduga yang dia alami ya kan. Dari beberapa tahun akhir ini ya kan. Dan salah satunya yang paling terberat nih mungkin sekarang ya kan, kepergian ayahanda yang selalu ada di sampingnya dia dan selalu mendukungnya dia ya kan, setelah kejadian semua yang menimpanya.
Moga-moga tetap selalu dikuatkan dan mungkin aja kedepannya bisa bertemu dengan sosok yang bisa mirip dengan ayahanda yang selalu mensupport si Angelina Sondak sendiri. Betul sekali. Jangan sampai berlarut-larut dalam kesedihan ya. Kita tetap harus bisa move on dan menjalani kehidupan kedepannya dengan semestinya ya kan, dan semangat juga. Oke deh, udah kita langsung lanjut nih ke informasi selanjutnya. Ini datang dari siapa sih, Cem? Langsung kita lihat di belakangnya artikelnya. Drummer Noah band beber fakta sebelum istrinya meninggal dunia, persilakan suami menikah lagi. Aduh, tadi kabar duka, saat ini juga datang lagi kabar duka nih dari salah satu drummer band yang tentunya terkenal banget dan memang sempat viral juga ya ini ya kabarnya aja. Betul sekali, walaupun misalkan kabarnya tuh kabar duka ini udah berminggu-minggu ya kan, tapi masih aja ada rasa duka yang mendalam yang kita rasakan nih atas kepergian dari salah satu istri band ternama Indonesia. Kira-kira seperti apa informasi lengkapnya? Kita langsung lihat aja. Ini dia. Aduh, pasti sangat duka mendalam yang dirasakan sama Rio ini ya kan, personil dari band Noah ini. Setelah sepeninggalan istri tercinta Clearance Cynthia ya kan, yang meninggal akibat kanker pembuluh darah. Aduh, luar biasanya adalah dia itu masih bisa kuat ya untuk menjalani kehidupan ini, karena balik lagi kalau ditinggal orang tersayang, apalagi orang tercinta yang selalu ada setiap saat, tuh pasti sedihnya luar biasa sih. Betul banget, dan itu juga banyak banget ya netizen yang salut ya kan sama sosok Clearance ini, karena dia tuh menyembunyikan rasa sakitnya selama 1 tahun belakangan ini yang dia rasakan. Bahkan netizen juga nggak notice kalau dia punya penyakit sama sekali ya kan. Benar banget. Dan di sini juga Rio tuh merasakan sedih yang mendalam karena sebelumnya Clearance sempat menyampaikan kalau misalkan meminta Rio untuk menikah kembali karena dia merasa dia tidak bisa memberikan anak kepada Rio dan juga memberikan cucu kepada mertuanya. Karena faktor kanker darah yang dialami ya. Karena memang iya sih, kanker darah itu salah satu penyakit yang cukup krusial dan juga jarang kan ya. Dan dia pun juga kalau nggak boleh terlalu capek juga, pokoknya benar-benar harus dijaga kehidupannya. Karena sekalinya kelelahan, metabolismenya turun, udah bisa langsung mempengaruhi yang lain-lain juga. Jadi pokoknya kita juga belajar ya dari hal ini. Kita harus bisa memiliki pola hidup yang sehat, jangan sampai sakit apapun itu harus tetap sehat lah ke depannya. Bener banget ya. Udah kita lihat komentar netizen menanggapi ini semua seperti apa ya. Komentar pertama langsung datang dari Vivi Alvia. Respect banget dengan suami seperti beliau yang begitu sayangnya sama istri, surga tempat muka katanya. Bener banget ya kan, banyak banget kasih sayang yang diberikan ya kan, apalagi setelah peninggalan dari Clearance sendiri, dia masih merasakan duka yang sangat mendalam dan bahkan dia masih mengingat kenangan-kenangan bersama sang istri ya. Aduh, luar biasa banget. Ya udah nih, kita langsung lanjut lagi nih baca komentar selanjutnya. Di sini langsung datang dari Karasit Kia 39, di belakangnya sabar ya, bawah guys, kenapa yang kantung mata saya udah berbulan-bulan gak hilang? Yang tahu cara ngilangin kantung mata please kasih tahu dong guys. Aduh, ini sebenarnya arah kemana ya netizennya ya? Efek dari sedih kali. Efek dari sedih. Ya kan? Efek dari sedih yang mengakibatkan kantong matanya tuh membengkak ya. Tapi itu netizennya sangat fans banget sama Clearance ya kan. Yang mengakibatkan dia tuh sedih mendalam banget ya. Coba boleh di bagian tipsnya nih untuk netizen juga yang misalnya tahu cara menghilangkan kantong mata ya. Ada aja ini netizen ya. Jadi kita lihat yang komentar berikutnya ya. Langsung datang dari siapa ya? Oke. Dari Febri Krisanti, almarhumah cantik dan baik, Al-Fatihah. Katanya banyak banget ya doa-doa yang berdatangan nih untuk almarhumah ya kan, apalagi peninggalan dari Clearance ini. Semakin banyak netizen yang mendoakan dan juga memberikan semangat kepada Rio ya kan, untuk tetap semangat menjalani kehidupan kedepannya. Itu dia. Pokoknya kita di sini juga turut berduka cita. Semoga dikuatkan juga untuk Rio dan juga keluarga lainnya. Ya udah, kita langsung berpindah nih ke informasi selanjutnya. Ini apakah masih informasi sedih atau enggak nih, Cem? Kita tinggalkan informasi sedih seperti tadi ya kan. Kita move on nih ke informasi yang lagi panas, Fania. Waduh, kita langsung lihat nih artikelnya ada di belakang sini. Dewi Persik laporkan haters ke Polres Jakarta Selatan. Waduh. Kalau misalkan kemarin ya kan, dia meminta netizen untuk mencari sosok ibu-ibunya yang netizen ini ya kan, yang akan dibayar 1 juta rupiah kalau misalnya yang bisa menemukan. Kalau sekarang dia semakin geram ya kan, dan melaporkan netizen tersebut ke kepolisian. Waduh, kira-kira seperti apa sih dia melaporkannya dan juga ngomong ke netizen kalau dia tuh udah nggak betah nih sama haters-hatersnya. Kita langsung lihat aja nih informasi lengkapnya. Ini dia.
Bagus kalau kata Fania sih, karena biar netizen di rumah itu tuh nggak asal ngetik Cem, karena tuh semudah itu kan sekarang untuk berkomentar sesuatu. Tapi jangan sampai komentarnya itu tuh menyakiti hati seseorang gitu, apalagi kalau udah berkata tidak kepada Dewi Persik juga gitu. Tapi sebenarnya banyak banget nih kasus-kasus seperti ini nih Fania ya kan, kayak haters yang menghujat salah satu idolanya atau salah satu public figure dan dilaporkan ke kepolisian ya kan, tapi tidak membuat efek jerah juga nih kepada netizen di rumah. Tetap saja mengetik ya kan, memberikan komentar-komentar jahat, bahkan menyakiti hati dan bahkan menyinggung nih ya kan, untuk hal-hal yang sangat-sangat sensitif gitu loh. Seperti Dewi Persik ini ya kan, yang dikatain hal-hal yang kurang bagus gitu loh, kayak contohnya dituduh menjual diri dan juga dituduh mandul dan lain sebagainya. Kan siapa sih yang nggak geram dituduh seperti itu? Bener banget. Mungkin lain kali tuh harus ada UU ITE yang lebih keras lagi ya. Mungkin setiap orang yang berkomentar negatif dan juga keterlaluan bisa dikirimkan pisau ya. Aduh, sedih banget ya. Tiba-tiba muncul pisau dari HP gitu loh, Cem. Jangan dong, jangan ya. Biar ada efek jerahnya gitu loh, Cem. Ya udah, kita lihat nih komentar pertama, langsung datang dari siapa ya? Yap. Dari Baim Tanuwijaya 92 tuh, untuk fans Leslar tolong lihat dan dengarkan, ngefans sefanatik itu idolanya bantuin kagak? Enggak kan? Nah bener banget ya kan, ini berawal mula dari kasusnya Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora. Wah ya kenapa kan? tuh Cem? Ya masalah KDRT itu loh. Tapi kan si Dewi Persik tidak pernah menyinggung nih mereka, tapi karena masih di satu lingkup dan di acara yang sama, jadi kesannya tuh kayak ingin mendapatkan pembelaan lah netizen itu dari Dewi Persik. Tapi Dewi Persik kan orangnya tuh kayak netral, dia nggak mau membela siapapun ya, dan nggak mau tahu juga gitu loh. Dan ini yang memancing hujatan netizen atau fans Leslar ini. Aduh, balik lagi ya. Pokoknya kalau misalnya haters, kalau suka jadi fans, kalau misalnya benci jadi haters lagi. Udah gitu aja siklusnya, kagak berubah ya. Ya udah nih, kita langsung lanjut nih ke komentar selanjutnya ya, Jam. Ini komentar keberapa nih, Jam? Komentar kedua dong. Oke, ini langsung datang dari Lonada 2434. Dia bilang katanya, benci sih benci, tapi jangan sampai bilang lo juga demi bela Lesti, apalagi sama perempuan ibu-ibu loh. Bener banget ya, kadang suka bingung loh kalau misalnya ada netizen perempuan yang ngehujat netizen dengan kata-kata yang kurang pantas seperti itu ya, Cem. Maksudnya lo sama-sama perempuan saling support gitu loh, gimana sih, ini gak ada girls powernya gitu. Bener ya kan, woman support woman ya kan, jangan sampai saling hujat satu sama lain nih. Mungkin ini salah satu bisa dijadikan pembelajaran juga untuk kita ya kan, jangan sampai kayak mengucapkan hal yang sensitif apalagi sesama perempuan, karena takutnya akan berbalik lagi nih kepada diri mereka mengalami hal yang sama. Ya udah, kita lihat nih komentar ketiga, kira-kira datang dari siapa ya? Langsung dari Dinda Kirana 65, jangan kasih ampun walaupun nangis, minta maaf, coba minta tolong sama idolanya sana, apa mau bantu, paling Bohra Uros katanya. Bener banget ya kan, kita sebagai fans sewajarnya aja ya kan, jangan sampai terlalu mendalami, apalagi kayak mendalami peran sebagai fans ya kan, apalagi fans yang biasanya menghujat-hujat artis lainnya gitu loh. Itu dia. Nggak boleh ya, nggak baik jadi contoh. Karena yang berlebihan itu semuanya tidak baik. Benar. Ya. Terus sekarang juga bingung gitu, netizennya apa nggak ada kerjaan lain gitu loh, sampai ngehujat itu bener-bener ngikutin dari awal, bener-bener ngehujat banget gitu loh. Kerjaannya banyak sih Fania. Oh ya, tapi tapi waktu luangnya juga banyak kayaknya ya. Bingung jadinya ya. Ya udah deh, semoga bisa jadi pelajaran nih buat netizen di luar sana, jangan sampai berkomentar yang sampai menyakiti hati seseorang gitu. Benar banget. Dan informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita di segmen ini netizen, tapi jangan khawatir, kita masih ada informasi-informasi lainnya nih. Makanya jangan kemana-mana, tetap di CNN Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen. Waduh, dibuka dengan idola Fania yang selalu menginspirasi banyak orang ya. Ini kembaran Fania juga sih sebenarnya. Oh, kembaran Fania. Dari segi mananya di kembarnya? Dari segi hati dan juga pikiran. Oh begitu. Ini kita masih bisa ditoleransi lah ya. Kita langsung lihat aja nih informasi lengkapnya di belakang sini nih, Cem. Cinta Laura akui stres kalau belanja. Kalau udah cukup, ngapain beli lagi? Waduh, ini salah satu cewek yang anti mainstream banget ya. Karena kebiasaan tuh orang-orang kalau misalnya stres, healingnya adalah dengan belanja. Bener banget. Kalau ini Cinta Laura tuh justru malah stres kalau dia belanja terlalu banyak nih, Cem. Bener banget ya kan, netizen tuh ini mengulik ya kan dari kasus Cinta Laura yang kemarin sempat dikabarkan burnout ya kan, kecapean gara-gara banyak banget kerja ya kan, sampai dilarikan ke rumah sakit. Dan dia langsung, netizen tuh
tuh langsung mencari lagi nih kata-kata yang sempat dilontarkan sama Cinta Laura di salah satu wawancaranya dia. Katanya dia tuh nggak suka belanja ya kan, tidak mengurangi stresnya dia, malah menambah stres ya kan, tidak sesuai tidak sama seperti perempuan pada umumnya ya kan. Biasanya kalau sama perempuan lagi stres, belanja lah biar rilis stresnya. Kalau Cinta Laura tidak sama sekali. Waduh, healing dia tuh lebih ke investasi, nabung gitu ya. Sangat positivity sekali loh dan ini buka orang. Restoran kayaknya. Waduh, luar biasa banget. Masih ada slot untuk jadi bestinya nggak ini? Aduh, pengen banget ya kan. Jadi kayak vibes-nya tuh positif banget ya kan. Iya, luar biasa banget. Apa ya, kayak memikirkan masa depannya, nggak cuma memikirkan hal-hal yang kayak buat sekarang aja gitu. Ya kan. Ya udah nih, kita langsung bacain aja nih komentar dari netizen. Kira-kira menanggapi Cinta Laura yang nggak mau belanja tuh gimana sih? Ini komentar pertama dari siapa nih, Cem? Langsung kita baca di belakang ya. Datang dari Julita Wati Komporina katanya. Gini dong, posting public figure yang beri contoh baik daripada laler, katanya laler mulu. Gak fans, gak idolanya pada gak bener, pamer tapi barang orang, nipu itu mah katanya. Waduh. Sebenarnya sih gimana ya? Tapi bener juga ya, kan siapa setuju sih kalau misalnya kayak kita tuh harus selalu mengupdate hal-hal seperti ini ya kan. Biar menjadi edukasi juga nih kepada para netizen, biar mencontoh hal-hal baik aja, gak cuman kayak menerima informasi-informasi yang bikin panas hati ya kan, bikin mulut gatel ya kan, bikin jari gatel untuk menghujat orang-orang. Itu dia. Ya udah nih, kita langsung lanjut lagi nih baca komentar selanjutnya. Di sini langsung datang dari Saskia_bunga. Dia bilang katanya belanja emang bikin stres. Kadang suka sayang pas bayarnya gitu, tapi stres juga karena emang pengen barangnya, lama-lama gila sendiri. Waduh, tapi gimana ya, kadang tuh Fanny juga tipe orang yang kalau misalnya lagi stres tuh healingnya belanja ya. Karena tuh apalagi kalau udah ngeliat barang yang suka banget gitu, harus dibeli gitu. Kadang tuh pernah ngecam sampai di basement, akhirnya overthinking balik lagi ke store-nya untuk beli gitu loh. Saking suka ya sama barangnya ya. Tapi gak apa-apa Fanny ya, kalau misalnya kayak gitu kan berarti itu udah tahu nih ya kan, emang dibutuhkan atau emang diinginkan ya, daripada jadi overthinking dan jadi semakin stres. Yang lebih baik dibeli aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya uang bisa dicari lagi ya. Itu dia. Jadi kita lihat di komentar berikutnya, kira-kira dari siapa ya? Dari RTT78. Karena dari kecil edisi nggak pernah kekurangan, jadi bingung, semuanya udah cukup. Ibaratnya udah punya sepatu merek 5, ngapain beli lagi? Tapi nggak semua artis kayak dia sih. Emang keren nih orang katanya. Biasa. Aduh, emang keren banget ya kan. Dari dulu, dari awal berkarir sampai dengan sekarang, jiwa positifnya itu selalu keluar ya kan. Dan selalu membagikan hal-hal positif kepada orang-orang. Bahkan kayak menjauhi hal-hal yang bisa membuat dia tuh rugi gitu loh. Itu dia ya, semoga Cinta Laura bisa menjadi contoh ya untuk para artis juga di luar sana dan juga para generasi zaman sekarang untuk bisa menjadi orang lebih baik lagi ke depannya. Aduh, ya udah kita lihat nih, langsung beralih ke informasi terakhir Fania ya. Kalau tadi ngomongin Cinta Laura, kalau kira-kira sekarang apa nih? Nah, informasi kali ini tuh lagi sangat heboh-hebohnya. Kayak tadi Fania bilang ya, sekarang tuh lagi zaman-zamannya festival musik nih. Dan kemarin tuh sempat ada salah satu festival musik yang benar-benar heboh banget karena terlalu crowded. Waduh, langsung aja kita lihat nih artikelnya di belakang ya. Festival musik berdendang bergoyang di Istora Senayan dihentikan lantaran memakan korban katanya. Waduh. Korban seperti apa nih yang dimakan sama berdendang bergoyang ya? Dan kira-kira sebanyak apa juga korbannya? Kita langsung lihat aja nih informasi lengkapnya. Ini dia. Waduh, padahal ya line up di sini tuh semuanya bagus-bagus aja. Bahkan Fania sendiri tuh kemarin sempat mau datang di day 2 dan juga day 3-nya. Tapi begitu tahu kalau ternyata day 3-nya nggak jadi dan ternyata day 2-nya tuh banyak banget kekacauan yang datang. Karena kenapa, Cem? Karena tuh mereka itu terlalu ramai, bahkan tiket yang dijual tuh tidak memenuhi kuota yang seharusnya ada. Misalnya kuotanya harusnya 100 orang nih, tapi dijualnya 1000 tiket gitu. Jadi tidak memikirkan lah kapasitas yang seharusnya tuh di tempat itu seperti apa. Bener banget, menurut informasi yang beredar juga kapasitas orang yang datang pada saat itu mencapai 21.000 orang ya kan. Lebih kapasitas yang harus diisi ya kan. Karena kalau misalnya nggak salah di sana itu cuma bisa menampung 3.000 orang atau 4.000 orang ya kan. Ini berkali-kali lipatnya nih, bahkan sampai ada beberapa orang yang pingsan gitu loh. Itu dia. Dan makanya di hari kedua diberhentikan dan di hari ketiga dibatalkan. Itu dia. Dan sempat ada juga nih teman Fania juga yang di sana. Dan katanya karena terlalu ramai dia tuh nggak bisa pindah stage. Jadi misalnya dia pengen nonton artis yang di sana nih, dia mau pindah ke stage 1 ke stage 2-nya, tapi nggak bisa jalan. Dan begitu sampai di stage 2-nya, pintunya juga ditutup dan nggak bisa masuk.
Betul. Aduh, mudah-mudahan sangat ini bisa jadi disayangkan pelajaran sekali ke ya. kita ya kan, apalagi promotor-promotor musik nih jangan hanya mencari keuntungan ya kan, tapi harus juga memikirkan keselamatan dari pengunjung yang datang. Itu Jadi kalau dia. misalnya udah kayak gini, siapa yang rugi? Kita semua ya. Benar Jadi banget. kita lihat nih komentar netizen menanggapi ini semua seperti apa nih. Komentar pertama langsung datang dari siapa Fania? Ini langsung datang dari Nurul Rizky _Wahyuni. Intinya acara apapun dimanapun jangan sampai melewati kapasitas. Kalau bisa dari 100 dikurangin 80% aja. Gitu biar ada space. Bener banget ya. Karena balik lagi kalau terlalu ramai jatuhnya nanti ada yang gak bisa nafas, ada yang gak bisa masuk ke stage-nya juga. Dan akhirnya justru malah bukannya memuaskan para pelanggan yang datang, malah mengecewakan orang-orang yang datang ke sana. Dan malah gak bisa bikin konser lagi ke depannya di tahun depan karena image-nya yang hari ini. Bener banget. Sangat Ya udah disayangkan, kita ya. lihat nih komentar berikutnya kira-kira seperti apa ya. Langsung datang dari nih Ferande Hadid katanya, mungkin efek dari tragedi Itaewon, apalagi kemarin kayak melebihi kapasitas juga. Gak lucu kalau ada tragedi desak-desakan yang memakan korban dalam waktu dekat katanya. Bener banget ya kan, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus-kasus yang sudah ada ya kan, apalagi kalau misalkan kayak sebuah acara terlalu banyak pengunjung sampai membludak dan melebihi kapasitas, akan banyak hal-hal yang ditanggung sama kita juga gitu loh, bener kayak banget. hilangnya korban jiwa dan lain sebagainya. Itu dia. Ya udah nih kita langsung lanjut komentar terakhir kita. Ini langsung datang dari Rian_Adi. Mending di rumah tiduran nonton. Sekarang kerumunan bisa memakan jiwa. Bener banget ya, karena banyak orang yang mikir kayak kerumunan tuh ya udah kerumunan aja. Tapi di balik kerumunan itu, kalau misalnya terlalu banyak orang dan kapasitasnya tidak mencukupi, bisa aja oksigennya berkurang, ada yang sesak nafas. Belum kalau misalnya memang mengalami asma dan juga lain sebagainya. Jadi jangan sampai disepelekan lah kerumunan yang Jangan ada. sampai disepelekan ya hal-hal seperti ini ya. Jadi pelajaran untuk kita semua nih untuk selalu menjaga semuanya dan memikirkan semuanya dengan baik nih netizen Itu ya. dia. Dan ternyata informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Tapi jangan khawatir, kata Fania dan Cema akan kembali lagi di next episode dengan informasi beragam lainnya. Dan tentunya Fania juga nggak lupa nih untuk ngingetin kalian tentang protokol kesehatan. Ada 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema. Aku Fania undur diri, jangan lupa saksikan terus CNN Only on MNC MNC Channel. Channel. Bye-bye.